Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang keempat warahmatullahi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan sore hari ini beliau telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Ahlan marhaban bik. Alhamdulillah. Gimana lebaran? Alhamdulillah. Idul Fitri ya. Alhamdulillah Masya Allah. bersama keluarga Ustaz. Alhamdulillah bisa mudik Ustaz. Masya Allah. Baik, pemirsa, alhamdulillah Ustadz sudah hadir dan dalam keadaan yang sebagaimana kita ketahui sehat, alhamdulillah. Dan saat lagi kita akan bersama-sama menyimak nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh beliau hafizahullah taala. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesehatan, keamanan, dan juga memberikan kecukupan kepada kita. 3 poin, 3 hal yang merupakan kunci hidup dan kebahagiaan manusia di dunia. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapapun yang di pagi hari dia terjaga dari tidurnya masih dalam kondisi mu'afan, selamat, sehat walafiat, indahu qutu yaumihi, dan dia masih memiliki kecukupan untuk dia makan, mencukupi kebutuhan makanan di hari itu, dan dia aman di negerinya, tidak ada ancaman, tidak ada yang menakutkan, ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan dia mendapatkan atau menguasai dunia beserta isinya. Di akhir-akhir ini kita sering mendengar atau membaca informasi adanya ancaman gempa yang besar mengancam beberapa daerah di negeri kita, potensi terjadinya tsunami, bencana alam, kekeringan, angin topan dan lain sebagainya. Ya, itu sebagai bentuk kewaspadaan adalah suatu hal yang baik-baik saja. Tetapi sebagai seorang muslim tentu tidak cukup hanya mendengar berita tersebut dan kemudian waspada. Seorang muslim seharusnya introspeksi diri, mengapa seakan alam tidak lagi bersahabat dengan kita? Mengapa begitu banyak potensi ancaman yang dapat membinasakan kehidupan kita? Jawabannya sederhana. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, Allah sebagai pencipta yang mengatur bumi ini telah menjelaskan biang semua itu. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah nampak dan bermunculan di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan, berbagai kerusakan. Semua itu adalah akibat dari ulah tangan manusia sendiri. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain juga berfirman, takadu samawati yatafattarna. Hampir-hampir saja langit itu runtuh. Wa tansyaqul ardu, bumi itu terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung itu pun runtuh, berjatuhan ataupun berhamburan, meletus berhamburan. Kenapa semua itu terjadi? Anda'ul rahmani walada. Tatkala mereka atau akibat dari perbuatan umat manusia yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak keturunan. Bumi murka, tidak terima atas keyakinan, ideologi, pernyataan sebagian umat manusia yang meyakini bahwa Allah memiliki anak keturunan. Bagaimana halnya lagi dengan orang-orang yang tidak mengakui dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Tentu bumi akan lebih murka, tidak terima dengan penghinaan yang dilakukan oleh manusia kepada Rabb
pencipta alam semesta, yang menguasai dan mengatur segala segala yang ada di alam semesta ini. Karena itu pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita terus berintrospeksi diri, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggalakkan istighfar di tengah keluarga kita, di masyarakat kita, di komunitas kita. Mari kita ajak, kita ingatkan saudara kita, keluarga kita, komunitas kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena Allah telah berjanji, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menimpakan azab yang membinasakan mereka semua selama engkau masih ada di tengah mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Allah juga tidak akan membinasakan mereka selama mereka masih dengan ringan tangan, masih rajin beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, mari kita galakkan, mari kita semarakkan istighfar, kita semarakkan taubat, kita galakkan introspeksi diri agar kita semuanya berusaha berbenah, meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan kemungkaran, mengakui ketidakberdayaan dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali karena kita lupa lalai, kita berbuat angkara murka, merasa sombong dan congkak, seakan kita menguasai, seakan kita memiliki, dan seakan tidak ada yang bisa mengalahkan kita ataupun merendahkan dan membinasakan kita. Padahal faktanya kita begitu lemah, kita begitu tidak berdaya dengan segala hal dan berbagai hal yang ada di sekitar kita. Angin yang berhembus sedikit lebih kencang dibanding biasanya saja mengancam keselamatan kita. Panas yang sedikit terik saja mengganggu kesehatan kita. Air yang telat turunnya saja, kekeringan yang mungkin berlangsung beberapa saat saja menjadikan kita sengsara. Untuk apa dan mengapa kita masih menyombongkan diri, merasa bahwa kita menguasai, kita mampu berbuat segalanya, padahal faktanya kita tidak kuasa apa-apa. Yang maha kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jazakumullah khairan. Dan pemirsa, semoga apa yang baru saja kita simak bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, live interaktif pada sore hari ini dapat pula Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, pertanyaan pertama Ustadz. Baik. Ada titipan pertanyaan dari saudara Ustadz. Jadi kasusnya mereka suami istri Ustadz. Ini jadi KKN ini. Pertanyaan dari saudara. Ya, kasusnya mereka berada di toko emas, Ustadz. Ya. Ingin menjual emas yang dimiliki, kemudian menukar dengan emas yang baru. Setelah transaksi, baru mereka sadar, Ustadz, kalau ini tidak boleh, Ustadz, tukar tambah itu, Ustadz. Ya. Akhirnya masih di majelis yang sama, si suami ini berinisiatif untuk membatalkan akad. Bukan membatalkan, lebihnya merevisi. Boleh seperti itu, Ustaz? Ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Ketika kita menyadari transaksi yang kita lakukan itu kurang sesuai dengan tuntunan syariat, maka selama kita masih berada dalam satu majelis, satu forum, belum berpisah, maka kita punya kewenangan untuk melakukan revisi atau merevisi transaksi kita. Karena dalam Islam ada ketentuan yang namanya khiyarul majlis. Apalagi bila revisi tersebut dilakukan karena memang akad yang akan dilakukan atau sedang dilakukan itu betul-betul menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan syariat, maka ini satu kewajiban, bukan sekedar boleh ya. Bahkan ini adalah satu kewajiban. Nah, tadi ditanyakan adalah jual beli emas yang lawas, emas yang sudah terpakai atau mungkin yang sudah rusak, ditukar dengan emas yang baru dengan adanya tambahan. Maka bila itu dilakukan dengan cara emas lawasnya dijual terlebih dahulu
sehingga terjadi serah terima emas dan kemudian ada pembayaran dan serah terima uang pembayaran, kemudian uang itu digunakan untuk membeli lagi di toko yang sama emas yang lain, maka ini insya Allah tidak masalah. Tetapi ketika yang dilakukan hanya sekedar emas saya ini 10 gram dikonversi ke nilai senilai misalnya 8 juta misalnya, ya, kemudian karena ingin membeli emas yang baru bobotnya 15 gram sehingga ada selisih kekurangan pembayaran, maka pemilik emas lama tadi atau pembeli hanya sekedar menambah sejumlah uang saja, maka ini termasuk akad yang tidak dibenarkan. Ini yang disebut dengan riba nasi atau ribal fadl. Riba karena adanya pertambahan nilai. Padahal yang namanya emas baru atau emas lama, selama bobotnya sama maka tidak boleh ada selisih nilai. Ya, 1 gram ditukar dengan 1 gram. Nah, untuk menghindari itu, maka juallah emas yang lama secara tunai. Ini emasnya dan ini uangnya. Setelah terima uangnya, gunakan uang itu untuk membeli emas yang Anda suka dimanapun, baik di toko yang sama ataupun di toko yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Nur Rahmat di Banten. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah halal membeli produk di koperasi konvensional? Baik. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada saudara Nur Rahmat ya atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Membeli, kalau Anda membeli dengan skema yang tunai, di mana Anda punya uang, Anda pengen beli baju atau makanan atau yang lainnya, maka itu halal dimanapun Anda membelinya, di koperasi atau di supermarket atau di toko atau di perorangan atau mungkin di PT, itu semuanya halal, ya, karena Anda membeli dengan cara yang dibenarkan. Urusan koperasi bertransaksi dengan orang lain secara tidak benar, menggunakan skema riba misalnya, karena dengan pembiayaan yang berbunga, atau koperasi memberikan pinjaman berbunga, atau bahkan unit usaha tersebut atau toko itu mendapatkan modal untuk buka tokonya dengan pembiayaan dari bank, hutang berbunga, maka itu bukan urusan pembeli, itu urusan dan tanggung jawab pemilik toko, dosanya mereka yang menanggung, dan hukum haram itu berlaku hanya pada mereka dan tidak menular kepada konsumennya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih untuk saudara Nur Rahmat yang sudah bertanya, semoga bermanfaat. Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari Noval di Yogyakarta. Bismillah Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Suami saya meminjam uang di bank untuk membangun rumah. Salah satu persyaratan pinjaman adalah istri harus mengetahui dan harus ikut serta tanda tangan. Saya sudah menolak untuk tanda tangan, tapi suami kemudian marah-marah sehingga saya terpaksa untuk tanda tangan. Apakah saya termasuk saksi dalam transaksi riba ini Ustaz? Jika iya, bagaimana caranya bertobat Ustaz? Baik, dari saudara Noval. Noval. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudari Noval atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau memang faktanya seperti yang terjadi, di mana Anda sudah memberikan nasihat, menjelaskan dan mengutarakan sikap menolak untuk tanda tangan karena riba, tapi suami memaksa, maka sepenuhnya ini adalah tanggung jawab suami. Sedangkan Anda dipaksa untuk tanda tangan, kalau tidak mungkin terjadi hal yang di luar keinginan, misalnya dia memukul atau yang sejenis, maka ini adalah tanggung jawab suami. Anda dalam kondisi dipaksa, ya, Anda dalam kondisi dipaksa dan sepenuhnya adalah tanggung jawab suami Anda. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan dan terima kasih pada Noval yang sudah bertanya. Dan pemirsa, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudari Nisrina di Jawa Timur Ustaz. Nisrina ya. Nisrina, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apakah boleh jika untuk mahar dibayar secara hutang, lalu kemudian pada saat akad disebutkan secara terang-terangan jika mahar tersebut hutang? Baik.
Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Nisrin atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ulama telah bersepakat bahwa mas kawin itu tak ubahnya uang jual beli, boleh dibayar secara tunai, boleh dicicil, boleh atau diangsur ya, boleh dihutang dan dibayar sekali pada tempo yang disepakati. Bahkan sebagian ulama juga membolehkan kalaupun mas kawin itu dihutang dalam tempo yang panjang. Ini dibolehkan ya. Tidak masalah selama itu disepakati dan direstui oleh calon istri, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Harus disebutkan, Ustaz? Tidak masalah disebutkan. Untuk disebutkan atau mau tidak, maka itu tidak menjadi suatu kewajiban. Yang penting ada kesepakatan. Kalau disebutkan maka nominal mahar berarti adalah yang disebutkan. Tapi kalau tidak maka nominalnya ditentukan secara tradisi. Wajarnya kelayakan wanita ini mendapatkan mas kawin seberapa sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Kalau di berbagai daerah seringkali mas kawin itu hanya sebatas seperangkat alat sholat. Maka kalau tidak disebutkan dalam akad, tidak ada kesepakatan, maka suami maksimal hanya berkewajiban memberikan seperangkat alat sholat sebagaimana wajarnya mas kawin yang di berbagai daerah terjadi. Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan alhamdulillah sudah ada line telepon yang masuk, Ustaz. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, Ustaz. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Ya, saya Ibu Iriana. Ya, Baik, silakan, Ibu. Terima kasih. Ya, Ustaz, saya mau bertanya, jual beli. Ya. Kami jual beli mobil bekas, Bagaimana kalau ada yang tukar tambah, mengingat emas itu kan tidak boleh, harus tunai dan ini ya. Kalau mobil bekas apakah dimasukkan ke kriteria emas atau barang biasa, Ustaz? Baik, Ibu. Sudah cukup, Ibu? Ya, sudah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Iriana di Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kendaraan tidak termasuk komoditi riba. Yang namanya komoditi riba itu adalah alat transaksi ataupun standar nilai, itu emas, perak dan mata uang yang ada zaman sekarang, dan juga makanan pokok serta kelompok bumbu. Makanan pokok itu beras, gandum, jagung, kurma dan sejenis. Adapun benda seperti kendaraan, rumah, tanah dan sejenis, maka itu tidak mengapa dilakukan secara non tunai ataupun dengan cara tukar tambah. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz jawabannya, dan terima kasih untuk Ibu Iriana yang sudah bertanya. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari dari Ibu Lili, Ustaz, di Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya harta yang kita dapat dari ASN yang sebagiannya adalah syubhat? Sekarang sudah pensiun dan baru tahu ilmunya. Apakah harus dikeluarkan sepertiganya dari keseluruhan hartanya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ibu Lili. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Lili atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Tanggung jawab seorang ASN ataupun karyawan adalah sebatas job yang dibebankan kepadanya dan juga kontrak kerja yang pernah dia tanda tangani. Kalau kontrak kerjanya itu mengharuskan dia menjalankan pekerjaan yang halal, sebagai guru misalnya, atau sebagai misalnya aparat keamanan, TNI, Polri, atau yang sejenis, maka itu tidak masalah, halal. 100% penghasilan Anda halal selama Anda bekerja secara amanah, jujur, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak korupsi waktu, tidak khianat, kepercayaan dan lain sebagainya. Tapi urusan dari mana negara membiayai, menggaji karyawan, dari pajak atau dari usaha-usaha yang lain, maka itu sepenuhnya tanggung jawab para pejabat yang mengambil kebijakan dalam hal ini. Presiden beserta staf-staf dan jajarannya, ya, itu mereka yang bertanggung jawab. Adapun karyawan ASN yang mereka itu hanya menjalankan job yang halal, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya Ustaz, dari Jawa Barat ada 2 pertanyaan dari Saudara Dwi.
Yang pertama Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya menjual atau mendonasikan pakaian yang tidak syar'i? Saya berkali-kali sudah mencantumkan bahwa hanya digunakan di rumah gitu. Ya. Baik, dari saudari Dwi ya. Saudara Dwi. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Dwi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Hendaknya kita selektif ketika ingin mendonasikan pakaian tersebut. Misalnya pakaian yang dipakai untuk di luar rumah, ya, rok mini dan yang sejenis, maka berikan kepada orang yang akan menggunakannya di dalam rumah. Ya, berikan kepada orang yang akan menggunakan di dalam rumah atau yang sudah mengetahui hukumnya, maka tidak masalah. Atau bersyaratlah kepada yang menerima bahwa ini saya beri untuk digunakan di dalam rumah dan jangan dipakai di luar rumah, maka itu insya Allah tidak masalah. Selebihnya itu tanggung jawab yang menggunakannya. Allah Ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan kedua Ustadz, bagaimana hukumnya menjual barang dengan sistem PO ke seseorang yang bukan supplier, melainkan dia juga hanya seorang just tip yang memesan ke supplier. Ketika menjual, saya meminta pembeli untuk bayar full di muka dan saya langsung transfer ke just tip tersebut. Saya juga membolehkan jika pembeli sewaktu-waktu membatalkan pesanan. Apakah cara ini diperbolehkan Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Skema yang dijelaskan kalau dalam deskripsi barang yang ditawarkan itu dideskripsikan secara tuntas sehingga pembeli seakan-akan betul-betul melihat seakan-akan dia sudah mengenal barang yang ditransaksikan. Kemudian pembeli melakukan pembayaran tunai di muka, maka ini memenuhi kriteria salam. Ya, dengan judul atau dengan julukan dropship atau PO atau yang sejenis, selama pemesan itu melakukan pembayaran tunai di muka, lunas tanpa terutang sedikit pun, maka ini memenuhi kriteria salam dan itu insyaallah halal wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan. Dan pemirsa, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari saudara Isya di DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Saya masih pelajar. Saya berencana untuk menjadi YouTuber Mobile Legend atau sebuah game. Jadi konten videonya main game kemudian menjadi YouTuber gitu. Karena dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga. Apakah diperbolehkan Ustaz? Saudara Aisyah ya? Isya Ustaz. Isya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Isya atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Untuk menjadi seorang YouTuber, sejatinya YouTuber itu penghasilannya adalah dari iklan yang dilekatkan atau ditempelkan di video-video yang Anda produksi. Sehingga penghasilan Anda sangat bergantung dengan jenis iklan-iklan yang disematkan di video-video Anda. Kalau iklan-iklan yang ditempelkan itu adalah iklan-iklan yang halal, karena memang seperti yang saya ketahui ada lebih dari 200 filter yang bisa kita persyaratkan kepada YouTube untuk video atau konten iklan yang boleh atau Anda setuju untuk ditempelkan di video-video konten Anda. Nah, kalau konten-konten iklan itu halal, maka insya Allah penghasilan Anda halal. Namun kalau itu adalah bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka berarti penghasilan Anda termasuk penghasilan yang syubhat. Bercampur antara promosi produk yang halal dengan promosi yang haram. Itu secara umum. Adapun menjadi YouTuber secara khusus untuk game, Anda menjadi gamer, bermain game, kemudian nanti Mobile Legend itu akan ditempeli iklan, maka bermain game itu sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Terlebih para gamer itu berlebih-lebihan. Ya, secara prinsip kalau orang bermain game hanya sesaat saja, sebentar saja untuk refreshing, maka masih dapat ditoleransi. Tetapi faktanya mayoritas pemain game itu berlebih-lebihan dalam menggunakan waktunya. Bahkan seringkali dalam permainan game tersebut terdapat konten-konten yang
tidak senonoh ya, penampilan wanita yang tidak senonoh dan yang sejenis, maka ini tidak dilakukan termasuk permainan yang terlarang dalam Islam. Karena itu kalau memang Anda memang terpaksa ingin menjadi YouTuber, maka jadilah YouTuber dengan konten-konten yang baik. Dengan tentang wisata, tentang trik-trik melakukan berbagai macam kegiatan, misalnya membenahi mekanik dan yang sejenis, maka insya Allah ini satu hal yang masih dapat ditoleransi dibanding Anda menjadi YouTuber, menjadi pemain game Mobile Legends atau yang sejenis. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih untuk saudara yang sudah bertanya, semoga bermanfaat. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudara Muhammad di Jawa Barat. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dan 4 orang rekan menjadi pengelola sebuah kedai. Kami menggunakan dana investor dengan persentase bagi hasil 65% untuk pengelola. Pertanyaannya, apakah diperkenankan mendapatkan gaji tambahan ketika melakukan pekerjaan di luar job desk? Misal saya yang membuat konten marketing ikut serta dalam pekerjaan operasional seperti membuat produk. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Dari saudara siapa tadi? Muhammad. Muhammad. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Muhammad atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau kita sudah bekerja secara profesional, biasanya setiap item pekerjaan itu ada cost-nya. Dan masing-masing kita juga memiliki job yang harus dijalankan. Dan seharusnya ada standar operasional yang sudah ditetapkan. Bagaimana kalau ternyata salah satu pengelola ikut menjalankan job yang dibutuhkan oleh unit usaha tersebut. Kalau itu semuanya sudah ada, maka dan kita mengikuti aturan itu, maka insya Allah halal. Tetapi ketika itu tidak ada, sehingga kita semuanya kita jalankan sendiri, walaupun kurang profesional, walaupun kurang maksimal, walaupun hasilnya tidak bagus, maka tentu ini adalah bentuk dari khianat. Seharusnya kita bersikap secara profesional. Kalau memang ada anggarannya, kemudian kita mampu meng-hire orang yang profesional sehingga menghasilkan pekerjaan yang maksimal, maka seharusnya kita tidak ambil job tersebut hanya sekedar yang penting saya yang mendapatkan komisinya atau fee-nya. Tentu ini akan berdampak pada kinerja unit usaha yang kita kelola. Allah Ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan, dan terima kasih untuk saudara Muhammad yang sudah bertanya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudara Agus di Jawa Timur. Bismillah Ustaz, saya izin bertanya. Saya bekerja di salah satu ekspedisi yang dimana saya bertugas menginput data ke sistem. Dan salah satu tugas saya yaitu menginput dokumen dari bank. Yang mana yang mau saya tanyakan, apakah penghasilan saya berkah Ustaz? Baik, saudara Agus Ustaz. Saudara Agus ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Agus atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Yang perlu difahami bahwa Anda bekerja di ekspedisi, bukan bekerja di bank. Dan adanya kontrak kerja antara bank dengan perusahaan Anda, bukan Anda yang menandatanganinya, tetapi orang lain. Maka tanggung jawab adanya kontrak kerja dengan bank, kerjasama dengan bank, dan kemudian juga tanggung jawab mengambil keputusan itu bukan di tangan Anda. Anda hanya sekedar input data. Maka Anda tidak terkategorikan dalam ta'awun atau tidak terlibat dalam akad riba. Maka tanggung jawab dosa itu bukan Anda yang memikulnya, tetapi pimpinan Anda ataupun divisi yang mengambil kebijakan dan bekerja sama dengan bank tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Andri di Aceh Ustaz. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita menjual tanah untuk pemakaman orang kafir Ustaz? Ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Andri di Aceh atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Salah satu hal yang berlaku dalam semua agama samawi, agama langit, atau agama yang diturunkan dari Allah SWT adalah syariat menguburkan jenazah. Dan ini terjadi pada agama Nasrani, agama Yahudi, dan juga ada di syariat Islam. Sehingga menguburkan jenazah itu
sesuatu yang disepakati dalam semua syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak masalah ketika Anda menjual tanah kepada mereka untuk dijadikan pekuburan. Karena menguburkan jenazah itu bukan perbuatan yang mungkar. Yang mungkar itu adalah membangun peribadatan, tempat peribadatan orang kafir. Sedangkan kuburan bukan tempat peribadatan tetapi tempat untuk menguburkan. Maka insya Allah, wallahu ta'ala alam, tidak masalah Anda menjual tanah kepada mereka untuk digunakan sebagai pekuburan orang non-muslim. Namun, kalau Anda ingin menjaga dalam arti Anda ingin wara', dalam arti Anda ingin lebih selamat, maka lebih baik Anda menolaknya. Dan arahkan agar mereka membeli tanah milik sesama orang Nasrani, sesama orang Hindu dan yang lainnya, bukan dari Anda, ya. Tetapi secara prinsip hukum maka insya Allah halal, tidak masalah. Seperti halnya Anda menjual tanah untuk digunakan sebagai tempat hunian orang non Muslim, maka itu insya Allah juga halal. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya dan terima kasih untuk saudara yang bertanya. Dan pemirsa, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Fajri di Jawa Timur, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon izin bertanya, saya baru bekerja beberapa bulan dan sudah memiliki tabungan. Ketika saya melihat di media tentang donasi, baik itu pembangunan masjid atau untuk dakwah sunnah, saya langsung berdonasi sampai harta saya berkurang drastis atau bisa dikatakan hampir habis. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Apakah ini akibat dari doa dan keinginan saya dulu saat masih kuliah, ingin berdonasi saat sudah mempunyai penghasilan? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Fajri atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tidak masalah Anda berdonasi dan Anda tidak perlu menyesal ketika Anda berdonasi atau mendermakan sebagian penghasilan Anda untuk kebutuhan-kebutuhan sosial. Dan insya Allah akan berikan gantinya. Namun yang perlu dilakukan, manage lah, ya. Jangan donasikan semua harta Anda. Rencanakan, susun rencana keuangan Anda untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sehingga Anda bisa berdonasi tetap seperti yang Anda pintakan kepada Allah SWT, dan juga Anda bisa merencanakan masa depan Anda termasuk menikah, membangun rumah, menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya dan terima kasih untuk saudara Fajri yang sudah bertanya. Selanjutnya pemirsa, sudah ada line telepon yang menunggu. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dengan siapa di mana? Dari Umu Aryo di Pekanbaru. Baik, silakan, ya, Ibu. silakan Ibu. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Meneruskan pertanyaan dari member WhatsApp Sirosa. Ya. Pertama itu Ustaz, bagaimana hukumnya makanan dan uang makan yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian seminar? Itu biasanya diberikan khusus untuk dosen dan staf. Penguji, ya. Apakah halal? Baik Ibu. Halal Ustaz, karena itu tidak diharuskan Ustaz. Baik Ibu. Itu hanya tradisi gitu. Terus bagaimana juga dengan uang yang diberikan sebagai panitia, padahal kadang-kadang kita nggak ikut kerja karena nama kita langsung dimasukkan oleh teman atau atasan kita. Baik. Cukup Ibu. Nah, bagaimana hukumnya menerima uang? Baik. Terus satu lagi Ustaz. Baik Ibu. Nah, yang kedua, saya penjual kue sekaligus pembuat kue. Saya berharap saat Lebaran saya bisa menjual kue dan membantu ibu-ibu mengurangi beban untuk membeli kue Lebaran itu. Dengan cara saya membuka tabungan itu 100.000 per bulan selama 10 bulan. Mereka bisa nitipkan uang itu kepada saya dan bila mereka nggak mau di tengah jalan mau ngambil boleh, itu terserah. Tapi di endingnya itu nanti saya akan mengembalikan uang mereka dengan brosur kue yang saya buat. Apakah seperti itu boleh Ustaz? Baik Ibu. Sudah cukup Ibu ya? Ya, sudah. Baik Ibu. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Aryo di Pekanbaru atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Untuk pertanyaan yang pertama, dalam tradisi perguruan tinggi, ketika terjadi ujian sidang skripsi, tesis, disertasi, seringkali
mahasiswa menyajikan beberapa menu, minuman, makanan, ya, maka ini sudah menjadi tradisi yang biasa sejenis dengan jamuan tamu. Maka insya Allah tidak masalah selama tidak berlebihan dan selama lembaga pendidikan yang menaunginya tidak melarang hal tersebut. Makanya kalaupun memang memberi, berilah yang sewajarnya ya, cuman sekedar untuk minuman ataupun camilan di waktu sidang saja. Jangan sampai ada bingkisan khusus untuk dibawa pulang ke rumah ataupun bahkan mungkin uang, tips, amplop yang ini yang bisa dikategorikan sebagai bentuk suap ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya kedua, ketika kita dimasukkan dalam kepanitiaan padahal kita tidak ikut bekerja. Nah, tidak ikut bekerja ini bisa jadi karena memang jobnya hanya sebatas sebagai pengawas atau sebagai penanggung jawab atau sebagai pembina misalnya. Maka tidak ada pekerjaan langsung di lapangan, tetapi tentu dia berkewajiban memberikan urun rembuk pikiran, saran, dan juga ikut mengawasi, mengontrol agar kepanitiaan itu berjalan sebagaimana mestinya. Kalau memang itu yang terjadi, maka tidak masalah menerima uang misalnya komisi ataupun fee atas kepanitiaan tersebut, karena memang sejatinya ikut bekerja. Tapi ketika kita dimasukkan dalam kepanitiaan dan sejatinya kita itu bisa bekerja, dan memang ada job yang harus kita lakukan, namun kita tidak ikut bekerja, maka seharusnya kita tidak menerima. Karena komisi atau fee tersebut diberikan atas kontribusi dan jasa yang kita berikan. Nah, kalau tidak ada kontribusi dan jasa yang kita berikan, pekerjaan yang kita lakukan, maka berarti kita memakan harta buta ya, memakan harta buta. Dan itu tentu tidak halal untuk kita nikmati. Untuk pertanyaan yang ketiga, tentang semacam tabungan kue lebaran ya, seperti yang terjadi pada Idul Adha juga tabungan kurban, di mana ada koordinator yang mengumpulkan uangnya, kemudian ketika sampai waktu yang telah disepakati, uangnya dicairkan kepada semua anggota tanpa dikurangi sedikit pun, maka ini insya Allah tidak masalah ya. Masalah adanya brosur kue dan yang sejenis, maka itu sekedar promosi saja, bukan kewajiban dan bukan mengikat, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Umar yang sudah bertanya, semoga bermanfaat. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Fajar di Jawa Barat. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ustaz. Ustaz, bila saya membeli motor ke dealer secara langsung dan tunai, kemudian saya ingin menjualnya ke saudara saya dengan harga berlebih, dan yang saya ingin tanyakan, bolehkah saat membeli motor itu saya minta surat-suratnya langsung atas nama saudara saya? Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Fajar atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau kasusnya seperti yang tergambarkan, artinya saudara Fajar berarti telah ada ikatan jual beli dengan saudaranya sebelum memiliki barang, ya, sehingga sudah ada kriteria motor, ada masa cicilan yang akan disepakati, kemudian juga tempat membelinya, maka ini berarti saudara Fajar menjual barang sebelum memilikinya, dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Rasulullah bersabda kepada saudara sepupunya Hakim Ibn Hizam, la tabi' ma laysa indak, wahai Hakim, jangan sekali-kali engkau menjual barang yang tidak engkau miliki atau belum engkau miliki. Kalau yang terjadi itu opsi kedua, saudara Fajar menjual atau pergi bersama saudaranya mencari motor yang diinginkan, kemudian setelah ketemu motor yang diinginkan dan harga yang sesuai dengan keinginan saudaranya tadi, kemudian saudara Fajar membelinya dari dealer, dan di saat yang sama saudara Fajar menjual motor itu kepada saudaranya, sehingga terjadi penjualan kedua kalinya itu di tempat pembelian, maka ini juga terlarang. Nah, dalam hadisnya disebutkan Rasulullah SAW antuba asilahi tubta hatta yahuzaha tujaru ila rihalim. Nabi itu melarang para pedagang untuk menjual kembali barang yang telah mereka beli di tempat mereka membelinya, sampai barang itu dipindahkan dulu ke tempat lain, barulah kemudian pembeli itu boleh menjualnya kembali kepada pembeli kedua atau yang lainnya. Nah, solusinya ialah
saudara Fajar beli dulu motor tersebut kepada dealer dan dealer mengantarnya ke rumah saudara Fajar. Kalau sudah dibeli, barulah saudara Fajar dan saudara tadi melakukan transaksi di mana? Bukan di dealernya, tetapi di rumah saudara Fajar. Membelinya di rumah saudara Fajar. Dan untuk urusan balik namanya agar tidak timbul kos baru dan ribet, maka saat itulah saudara Fajar menyerahkan dokumen fotokopi dan data yang diperlukan untuk penerbitan BPKB kepada karyawan dealer tersebut, ya. Maka nanti motor tersebut akan terbit dokumennya sesuai dengan data saudara Fajar. Maka ini halal. Ya, kenapa? Karena berarti saudara Fajar menjual barang setelah barang itu pindah tangan. Barang tersebut betul-betul setelah diterima oleh saudara Fajar. Sehingga jelas hubungannya. Saudara Fajar membeli dari Fajar membelinya dari dealer. Ketika terjadi komplain, maka saudara Fajar akan komplain kepada Fajar. Walaupun kemudian selanjutnya Fajar memberikan kuasa, ya, saudara Fajar memberikan kuasa kepada saudaranya tadi untuk mengajukan komplain kepada dealer, maka itu tidak masalah. Tapi intinya transaksi antara Fajar dengan saudara itu dilakukan setelah motor berada di rumahnya Fajar. Ya, bukan ketika motor masih di dealer dan bahkan Fajar beserta saudaranya masih berada di dealer tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara Fajar yang sudah bertanya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Abu Azam di Jakarta. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, apa hukumnya main saham syariah? Kemudian yang kedua, apa hukum karyawan menerima gaji atau menerima uang yang tidak jelas? Jika uang tersebut ingin disalurkan, maka harus kemana disalurkannya Ustaz? Dari saudara Abu Azam. Abu Azam, ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Abu Azam atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Perusahaan yang sudah go public sehingga sahamnya sudah menangkring di lantai bursa, maka masih sangat sulit untuk bisa memenuhi kriteria syar'i. Karena ketika perusahaan itu memberikan pembiayaan atau mendapatkan pembiayaan, biasanya akan ada bunga. Kemudian kedua, yang perlu dihindari, yang diwaspadai bahwa unit usaha perusahaan penerbit saham tersebut harus 100% kegiatan-kegiatan yang halal, unit usaha yang halal. Dan seperti yang saya tahu, perusahaan-perusahaan yang sudah go public, karena fatwa yang ada di masyarakat, ada kelonggaran, ada ambang toleransi 30% bahkan 40% dari penghasilannya, ya, selama penghasilannya itu penghasilan unsur yang haramnya tidak mencapai 40% dari total penghasilan perusahaan, maka itu sudah dianggap sebagai saham syariah. Sehingga adanya ambang toleransi ini menjadikan banyak perusahaan bisa mendapatkan sertifikasi halal, sertifikasi syariah, ya, klaim bahwa sahamnya adalah saham yang syar'i, padahal ternyata pendapatannya, kegiatannya bercampur antara yang halal dengan haram, walaupun yang haram itu sedikit 30% ataupun 20%, tetapi tetap saja itu termasuk perusahaan yang penghasilannya bercampur antara yang halal dengan haram atau yang lebih dikenal dengan harta syubhat. Namun kalau Anda ingin betul-betul membeli saham secara syar'i, maka masih terlalu banyak perusahaan-perusahaan, terlebih perusahaan yang belum melantai di lantai bursa, yang ketika Anda membeli, Anda bisa ikut duduk, ya, di majelis komisarisnya untuk kemudian merumuskan dan mewarnai kebijakan dan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Apalagi perusahaan itu masih berskala kecil, ya, sehingga Anda bisa betul-betul memberikan suara dan mewarnai perusahaan itu, maka insya Allah tidak masalah. Tetapi ketika yang Anda lakukan hanya sekedar trading jual beli saham, maka ini catatan selanjutnya, skema jual beli saham di lantai bursa seringkali dilakukan antara pembeli dengan broker. Sedangkan broker tidak memiliki saham, yang ada hanya spekulasi, yaitu di pagi hari membeli, di sore hari menjual kembali. Tidak boleh ditunda dari itu. Sehingga dalam transaksi ini,
short selling semacam ini yang terjadi hanya sebatas spekulasi nilai jual dan nilai beli. Tidak terjadi serah terima saham, tidak terjadi pelunasan pembelian, nilai pembelian, yang ada hanya sekedar marginnya saja. 10% dibayarkan di awal di pagi hari, di sore hari dikoreksi. Naik atau turun, ketika naik berarti dia akan mendapatkan pengembalian 10% dari nilai saham dan plus keuntungannya. Kalau terjadi kerugian penurunan nilai saham, maka 10% itu akan dikembalikan dengan potongan sebesar penyusutan nilai jual saham yang telah dia beli tersebut. Kalau ini yang terjadi maka ini haram, karena ini bukan jual beli barang, tapi ini adalah hutang piutang atau spekulan yang itu unsurnya adalah judi. Tapi ketika Anda membeli, betul-betul membeli saham, Anda memilikinya, untuk kemudian Anda menjualnya lagi setelah Anda membenahi perusahaan tersebut, kinerja perusahaan tersebut bagus, ya, kemudian setelah sahamnya naik Anda jual kembali, maka insya Allah halal, sebagaimana yang dilakukan oleh berbagai perusahaan ventura. Ketika dia membeli perusahaan, dibenahi tata kelola perusahaannya, laporan keuangannya dan lain sebagainya, kemudian setelah bagus dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, maka itu halal, ya, maka itu insya Allah halal. Ataupun Anda membeli untuk mendapatkan dividennya, maka insya Allah halal. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, karyawan menerima uang yang tidak jelas, dikemanakan, Ustaz? Bila seorang mendapatkan uang dari pimpinannya atau dari orang lain, maka hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal untuk digunakan. Kecuali kalau Anda tahu bahwa itu uang didapat dengan cara yang tidak benar, korupsi dan sejenis, maka Anda harus menolaknya, tidak boleh menerimanya. Tetapi selama Anda tidak tahu, maka hukumnya adalah halal. Itu sebagai hibah dari pimpinan ataupun dari rekanan Anda. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan selanjutnya pemirsa, sudah ada line telepon yang masuk, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Umu Sadam di Tangerang. Baik, silakan Ibu. Ya. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya. Tentang trading forex, hukumnya Ya. bagaimana ya Ustaz ya? Baik Ibu. Ya, terima kasih. Sudah cukup Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Forex atau jual beli valuta asing di sistem forex itu tidak terjadi secara tunai, karena ketika kita menjual, kita punya uang rupiah misalnya di forex, kita jual untuk mendapatkan dolar, atau sebaliknya kita punya dolar untuk kita jual kembali mendapatkan rupiah. Itu transaksinya dilakukan secara non tunai. Karena ketika kita jual hari ini, uangnya tidak bisa kita akses, kecuali setelah berlalu sekian waktu, 2 atau 3 hari. Sehingga forex tidak terjadi pembayaran secara tunai. Karena ini adalah jual beli mata uang, namun karena dilakukan secara non tunai, maka itu yang disebut dengan riba nasi'ah. Seperti halnya dulu ketika orang jual dinar dibelikan dirham, namun ternyata serah terimanya tidak secara langsung. Pemilik dirham mengatakan besok saya akan bayarkan, maka ini haram hukumnya. Dikisahkan Talhah ibn Ubaidillah dan salah seorang sahabat lainnya berencana ingin tukar-menukar uang dinar dan dengan dirham. Ya, ketika Talhah sudah mendapatkan uang dinar dari sahabat yang lain tersebut, dia timang-timang. Ya, katanya, aku akan bayarkan dirhamnya kalau khazini, bendaharaku, sudah datang dari daerah Ghabah, ya, kisaran 7 kilo dari kota Madinah. Dia sedang pergi. Artinya saya akan bayar dirhamnya nanti. Ketika Umar bin Khattab mendengar komunikasi antara sahabat Talhah ini dengan yang lain ini, beliau segera berkata, la taf'al atau la tufarikhu, jangan engkau berpisah dari Talhah hatta ta'khudha minhu, sampai engkau betul-betul menerima uang dirhammu, pembayaran dari Talhah. Walau istantaraka ila an yali jadaru fala tundiru. Kalaupun Talhah itu minta
izin untuk sekedar masuk ke rumah dan kemudian keluar lagi, maka jangan kau izinkan. Karena walaupun dia hanya sekedar masuk ke rumah, berarti majelis terjadinya akad sudah terputus, ya. Forum terjadinya akad itu sudah putus, sudah selesai. Sehingga terjadilah transaksi dinar dengan dirham secara non tunai. Dan ini terjadi pada forex, ya. Anda menjual, tetapi Anda tidak bisa segera mendapatkan uangnya, tidak segera bisa diakses, ya. Maka Anda telah jual beli mata uang secara non tunai dan itu hukumnya haram. Demikian yang difatwakan oleh mayoritas lembaga-lembaga fikih dan pusat-pusat fatwa di berbagai negara Islam. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan, dan terima kasih kepada Ummu Sadam yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Putra di Jakarta Ustaz. Ya. Bismillah Ustaz, saya mau bertanya. Saya punya tabungan syariah di salah satu bank dengan program haji yang tiap bulannya mendapatkan hibah. Apakah ini termasuk riba Ustaz? Ya, dari saudara Putra. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Putra atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Tabungan haji ataupun tabungan yang lainnya atau yang dikenal dengan tabungan rencana, yaitu tabungan yang memang diperuntukkan untuk keperluan yang telah direncanakan sedari dini. Misalnya bisa tabungan haji, bisa tabungan membangun rumah, tabungan kuliah, dan lain sebagainya. Ketika ada pertambahan nilai dengan nama hibah, dengan nama bunga, dengan nama bagi hasil, maka selama itu adalah bentuknya tabungan, maka pertambahan nilai itu hukumnya haram karena itu riba. Kullu qardin jara naf'an fa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan itu adalah riba. Kenapa dianggap piutang? Karena penabung dijamin aman dananya, tidak akan pernah berkurang. Dan skemanya betul-betul titipan, bukan investasi, ya. Karena kalau investasi itu Anda dengan menyetorkan uang berarti Anda menjadi investor. Ketika Anda menjadi investor, maka Anda statusnya menjadi pemegang saham, sehingga Anda akan tahu berapa persen saham Anda di unit usaha yang dikelola atau yang dibiayai. Tapi faktanya namanya juga tabungan rencana, maka itu tidak ada. Semua itu tidak ada, yang ada hanya Anda pada tahun sekian akan mendapatkan fasilitas berupa kuota haji atau kursi haji, keberangkatan haji dan yang sejenis. Maka pertambahan nilai dengan nama hibah atau yang sejenis ini itu sejatinya adalah riba. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Saudara Agung di Jawa Timur. Bismillah, Ustaz, saya berdagang spare part elektronik yang mana peruntukannya oleh konsumen bisa digunakan untuk menyetel musik dan beberapa juga bisa dijadikan salon pengajian untuk audio masjid. Bagaimana hukum menjual alat-alat spare part ini Ustaz? Ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Saudara Agung atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Hukum asalnya itu adalah halal. Karena komputer, kendaraan, elektronik, dan yang sejenis itu hukum asalnya halal. Masalah penggunaannya maka itu tanggung jawab pembeli, bukan tanggung jawab penjual. Karena speaker, sound system itu benda-benda yang halal, menjadi haram karena penggunaannya, bukan karena bendanya. Seperti halnya pisau, ketika digunakan untuk menyembelih sapi, menyembelih domba, maka itu halal. Tapi kalau ternyata pisau itu digunakan untuk kriminal, mengancam orang lain, membunuh, bertindak kejahatan, maka haram bukan karena pisaunya tapi karena penggunanya, pemanfaatannya. Maka dosa menyalahgunakannya itu adalah dosa pembeli dan bukan dosa penjual. Karena itu penjual tidak perlu bertanya untuk apa konsumen membeli sound system tersebut, spare part tersebut, apakah digunakan untuk sound system di masjid, pengajian, atau yang sejenis, atau untuk keperluan yang lain, maka tidak perlu bertanya. Cukup dia butuh sound system atau spare part jenis A, B, C, berikanlah. Kemudian setelahnya itu tanggung jawab pembeli, ya. Karena penjual tidak punya tanggung jawab untuk urusan penggunaan barang yang dibeli. Karena barang setelah dibeli itu sepenuhnya milik pembeli,
dan tanggung jawab pembeli, ya, kerusakan serta pemanfaatannya. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Nur Hamid di Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz. Saya penjual buku-buku cerita anak atau komik Islami. Buku yang ada buku yang memiliki gambar makhluk bernyawa, dan ada pula yang tidak memiliki gambar makhluk bernyawa atau dihilangkan wajahnya. Apakah hal ini diperbolehkan Ustadz? Dan bagaimana pendapat seorang Ustadz yang mengatakan bahwa hal ini diperbolehkan dengan dalih Aisyah radhiyallahu anha dulu memiliki boneka, Ustadz? Baik, dari saudara Nur Hamid. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Nur Hamid atas kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Menjual buku, boneka, dan sejenis untuk anak-anak itu satu hal yang dibolehkan, ya, tidak masalah, karena itu untuk edukasi, pendidikan, menumbuhkan karakter pada anak-anak. Kalau wanita, anak perempuan untuk menumbuhkan karakter keibuan, kalau anak laki-laki menumbuhkan karakter laki-laki, pemberani dan tangguh, maka itu insya Allah halal. Dan yang kedua, saya ingin memberikan catatan, tidak etis ketika Anda bertanya dengan mengutarakan atau menukil pendapat orang lain. Ini satu tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim. Kalau memang Anda bertanyalah secara objektif, saya punya kasus demikian. Tidak perlu berkata bahwa bagaimana pendapat Ustadz tentang Ustadz yang berkata demikian atau berfatwa demikian, karena ini tentu tidak bijak dan juga punya tendensi yang negatif. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita, Ustaz. Masya Allah. Kami ucapkan jazakumullah khairan, Ustaz. Ahlan wa sahlan, barakallahu iyyakum. Barakallah. Dan pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjadwal. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh media yang telah menyiarkan siaran ulang pada sore hari ini. Demikian live interaktif fikih jual beli dan muamalah kontemporer sore hari ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat pedagang.